Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Para pemirsa, masih seputar pernikahan Rizky Febian dan Mahalini. Namun saat ini saya tidak akan menguliknya lagi. Saya anggap itu sudah selesai. Artinya pernikahan itu harus diulang dengan cara didaftarkan ke KUA setempat dengan wali hakim yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku di negara kita, negara Indonesia. Kali ini saya ingin mengkritisi acara Rumpi No Script yang ditayangkan di Trans TV pada tanggal 27 November tahun 2024 yang lalu dengan menghadirkan Ustadz Dery Sulaiman. Acara gelar bicara bersama Feni Rose yang menghadirkan Ustadz Dery Sulaiman itu membahas tentang pernikahan Rizky Febian dan Mahalini. Mohon maaf Ustadz Dery Sulaiman, saya akan sedikit mengkritisi yang panjenengan sampaikan terkait dengan wali hakim. Sebelumnya saya mohon izin pada Trans TV Official akan menayangkan kembali cuplikan video tersebut. Kemarin kan ada ramai itu pemberitaan tentang pernikahannya Rizky Febian dan juga Mahalini yang katanya harus diulang karena ada salah satu rukun nikahnya yang belum terpenuhi. Nah, kita mau tanya nih sebagai warga negara untuk nambah-nambah pengetahuan. Sebenarnya apa aja sih rukun nikah itu yang harus terpenuhi? Syaratnya bagaimana? Terus apa iya? Kalau udah ijab kabul terus bisa gitu terus tiba-tiba jadi nggak sah? Terus kan udah menikah, taunya yang menikah ini kan taunya sah ya gitu ya. Terus itu gimana? Oke, baik, kita sudah bersama dengan Ustadz Dery. Nah, hari ini ya, ini mungkin kita perlu bersyukur ada pemberitaan di luar sana yang membuat kita bisa belajar banyak gitu ya. Jadi kita mau belajar dari hal yang terjadi pada pernikahannya Rizky Febian dan juga Mahalini gitu ya. Kenapa sih kok bisa sampai terjadi seperti itu gitu? Tadinya merasa perlu harus isbat, ternyata isbatnya ditolak, harus menikah ulang. Ini gimana secara hukumnya, persyaratannya apa sih sebetulnya? Buat anda-anda yang mau menikah, coba perhatikan berikut ini ya. Kita baca dulu artikelnya. Fakta isbat nikah Rizky Febian Mahalini ditolak pengadilan, diminta nikah ulang karena tidak sah. Nih kalau aku sebagai warga masyarakat awam sih sebenarnya agak bingung ya kan, disebut di situ pernikahannya tidak sah. Terus salah satu syaratnya adalah wali hakim karena syaratnya tidak sesuai dengan persyaratan undang-undang. Tapi kan yang namanya pernikahan ini juga ada tata caranya secara agama gitu ya Pak Ustadz ya. Kita satu-satu dulu ya. Yes. Mungkin kalau secara negara ya itu aturan menuruti undang-undang. Kalau secara agamanya sendiri itu kalau misalnya nggak ada wali apa tuh namanya wali yang ada hubungan keluarga itu gimana sih? Karena sekarang undang-undang telah memutuskan wali hakim itu mesti adalah ulama yang ditunjuk negara, maka mau tidak mau kita harus mentaati itu kalau memang mau diakui negara. Oke, ulama yang ditunjuk oleh negara gitu, jadi masuk ke dalam daftar KUA. Oke. Ataupun orang yang ditunjuk oleh kepala KUA. Oke, orang yang ditunjuk oleh kepala KUA. Boleh. Oke. Karena sekarang undang-undang telah memutuskan wali hakim itu mesti adalah ulama yang ditunjuk negara, maka mau tidak mau kita harus mentaati itu kalau memang mau diakui negara. Oke, ulama yang ditunjuk oleh negara gitu, jadi masuk ke dalam daftar KUA. Ataupun orang yang ditunjuk oleh kepala KUA. Oke, orang yang ditunjuk oleh kepala KUA. Boleh. Oke. Nah, jadi kalau urus secara agama, aku udah tanya sama beberapa orang ustaz-ustaz juga ya. Ya kan sah sih sebetulnya. Secara agama sebetulnya yang menikahkan kan ulama juga. Nah, cuman ini kan dibahas lagi secara mendalam karena kita bernegara, maka tata cara pernikahan diatur negara. Nah, ini kesalahannya gitu. Kalau seandainya mereka tidak mengurus isbat nikah, umpama ya mungkin tidak akan ada persoalan apa-apa. Seandainya mereka tidak mengurus isbat nikah, umpama ya mungkin tidak akan ada persoalan apa-apa. Oke, nah ini kita ngomong secara agamanya dulu. Kalau secara agama, kan itu kemarin wali hakimnya adalah ulama. Kalau secara agama itu sah dong? Ya mestinya secara agama ya? Secara agama, kalau negara nggak ada ya? Ya, kalau negara nggak kalau negara nggak ikut, nggak mengurus itu. Kan di luar itu sebenarnya juga kita suka mendengar yang istilahnya adalah nikah siri, nikah secara agama, resmi secara agama. Berarti itu sebenarnya secara agamanya resmi. Mesti wali nasab.
Wali nasab. Wali nasab yang diakui oleh negara ya, yang akan diterima. Kita nggak ngomongin negara dulu deh, kita ngomongin secara agama dulu deh. Ya mudah aja, menikah dalam Islam itu mudah. Syaratnya ada pengantin, ada suami istrinya, ada laki-laki perempuan, ada wali. Kalau ada wali nasab, kalau nggak ada wali hakim. Wali hakim adalah perempuan yang ditunjuk oleh wanita itu. Oh, kok perempuan? Ya, laki-laki. Ulama yang ditunjuk oleh wanita itu. Ulama yang ditunjuk oleh wanita itu. Dia mewalikan dirinya menyerahkan dia, apalagi itu janda dan sebagainya. Wali hakim adalah perempuan yang ditunjuk oleh wanita itu. Oh, kok perempuan? Ya, laki-laki. Ulama yang ditunjuk oleh wanita itu. Ulama yang ditunjuk oleh wanita itu. Dia mewalikan dirinya menyerahkan dia, apalagi itu janda dan sebagainya. Nah, kemudian ada saksi 2 orang, itu dalam mazhab Syafi'i kan. Ada ijab kabul. Mudah aja. Udah. Jadi ada walinya, ada saksi 2 orang, kemudian ijab kabul, sah nikah. Ada penghulunya. Ada penghulunya. Penghulunya wali itu. Oh, wali itu penghulunya. Wali itu. Oke. Jadi walinya kalau tidak ada yang bagian dari keluarga. Oh, tidak ada ayahnya, tidak ada adiknya, tidak ada pamannya. Pokoknya ini perempuan seorang diri, sendirian nih. Maka dia berhak menunjuk orang secara agama ya, untuk menjadi wali dia. Jadi walinya kalau tidak ada yang bagian dari keluarga. Oh, tidak ada ayahnya, tidak ada adiknya, tidak ada pamannya. Pokoknya ini perempuan seorang diri nih, sendirian nih. Maka dia berhak menunjuk orang secara agama ya, untuk menjadi wali dia. Oke, itu secara agama udah sah. Oke, sudah. Oke, nah ini kan setahu kita ya, ini kita di luar negara nih ya. Kalau kemarin-kemarin kalau ada yang pernikahannya siri gitu ya, atau secara agama sah, belum tercatat secara negara, itu pengajuannya adalah isbat nikah. Sudah bisa ditangkap dengan jelas ya para pemirsa apa yang disampaikan oleh Ustadz Dery Sulaiman dalam video tersebut. Mari sekarang kita bahas. Yang pertama, kita membahas tentang wali hakim. Ada sebuah hadis dari Abu Musa al-Ash'ari bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la nikaha illa biwaliyin. Tidak dianggap ada pernikahan tanpa adanya wali, atau tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Turmudi, dan Ibnu Majah. Kemudian dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyumamro'atin nakahat bi ghairi idni waliyiha fanikahuha batilun, fanikahuha batilun, fanikahuha batilun. Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal. Nikahnya batal. Nikahnya batal. 3 kali Rasulullah mengulangi. Jadi jelas bahwa suatu pernikahan tanpa wali nasab atau wali hakim adalah tidak sah. Maka perempuan yang tidak memiliki wali nasab dapat meminta seseorang untuk menjadi wali hakim. Lalu siapa seseorang yang diminta untuk menjadi wali hakim itu? Dalam hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inistajaru fasultanu waliyun man la waliyalah. Jika terjadi sengketa antara mereka, maka penguasa, sultan, pemerintah menjadi wali untuk orang yang tidak memiliki wali. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Turmudi, dan yang lain. Kemudian Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan, as-sultanu fi wilayatin nikah wal imam awil hakim au man fawwadu ilaihi dzalika. Sultan dalam perwalian nikah adalah pemimpin, pemerintah, hakim, atau orang yang dipasrai untuk menangani masalah pernikahan. Di negara Indonesia, wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Sekali lagi, pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama, bukan kiai, bukan ulama, bukan ustadz,
tetapi pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim, yakni di pasal 1 ayat 2. Di situ disebutkan wali hakim adalah kepala kantor urusan agama kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Bahkan tidak hanya dalam PMA ini saja, mengenai wali hakim ini diatur dalam setiap peraturan Menteri Agama tentang pencatatan pernikahan. Jadi satu-satunya wali hakim yang sah menurut peraturan perundang-undangan adalah kepala KUA. Seandainya di suatu tempat yang di situ tidak ada negara dan tidak ada pejabat negara misalnya loh ya, kemudian ada seorang wanita mau menikah tetapi tidak punya wali nasab, lalu bagaimana solusinya? Dalam keadaan darurat seperti itu, syariat Islam memberikan solusi dengan wali muhakam atau wali tahkim, yaitu wali yang diangkat berdasarkan kesepakatan atau penunjukan oleh kedua calon mempelai. Tapi syaratnya tadi dalam keadaan darurat tidak ada negara. Jadi ulama atau kiai atau ustadz itu tidak bisa menjadi wali hakim di negara Republik Indonesia. Mereka baru dapat ditunjuk menjadi wali, yakni wali muhakam atau wali tahkim, apabila memenuhi keadaan darurat seperti yang saya sebutkan tadi, yang di situ tidak ada wali nasab dan tidak ada wali hakim karena tidak ada negara, tidak ada pejabat negara. Kemudian mari kita bahas sedikit tentang nikah siri. Pada prinsipnya hampir sama antara pendapat ulama yang satu dengan ulama yang lainnya dalam memberikan definisi nikah siri, yakni nikah yang dirahasiakan, dalam arti nikah itu tidak dicatatkan di KUA atau kantor urusan agama, akan tetapi pernikahan itu dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun yang berlaku dalam hukum Islam, seperti adanya saksi, adanya ijab dan qabul, dan adanya wali yang sah. Lalu bagaimana status hukum dari nikah siri itu di negeri kita, di negara Indonesia? Status hukum nikah siri menurut hukum Islam itu sah apabila pernikahan dilakukan memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Tetapi perlu diperhatikan bahwa nikah siri yang tidak dicatatkan di kantor urusan agama, di KUA, akan menimbulkan kemudorotan. Negara memang bukan berada di atas hukum agama, tetapi fungsi negara adalah mengatur agar hukum agama bisa berjalan dengan baik untuk kemaslahatan bersama dan tidak menimbulkan kemudorotan. Ketika suatu peristiwa hukum terjadi dan berpotensi menimbulkan kemudorotan, maka negara akan mengaturnya dengan cara menghindari timbulnya kemudorotan tersebut. Ini sesuai dengan kaidah fikih ad-dararu yuzalu. Maka dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dalam kompilasi hukum Islam dalam pasal 5 disebutkan ayat 1 agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Kemudian ayat 2, pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 46 junto Undang-Undang nomor 32 tahun 54. Kemudian dalam pasal 6 disebutkan ayat 1,
untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Ayat 2-nya, perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dari beberapa pasal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mendatangkan kemaslahatan dan ketertiban segala macam yang berkaitan dengan keluarga seperti keturunan, warisan, perwalian, dan hal lain yang terkait dengan hukum keluarga, maka pencatatan perkawinan sangat diharuskan. Demikian para pemirsa, sedikit saya sampaikan mengkritisi apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Dery Sulaiman dalam tayangan Trans TV Rumpi Nuskrit. Semoga yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf untuk Ustadz Dery Sulaiman. Mari bersama-sama kita berdakwah untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia. Bravo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.